Saya ingin membawa kita untuk melihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-17. Teks ini berbunyi demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Teks ini saya ingin membawa kita untuk melihat makna dari kata-kata Paulus di sini. Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimana Injil boleh disebut sebagai kekuatan Allah? Mari kita lihat dari teks ini. Yang pertama, Injil itu disebut sebagai kekuatan Allah karena Injil itu membuat orang bertobat. Apabila Injil diberitakan, maka orang mendengar tentang kabar baik. Kabar baik yang dimaksudkan di sini adalah kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Sehingga apabila ia diberitakan, kasih Allah yang berkuasa ini akan bekerja di dalam hati orang. Sehingga orang setelah mendengar, mereka percaya dan menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saya ingin supaya kita meyakini bahwa Injil itu disebut sebagai kekuatan Allah oleh karena Injil itu memiliki kuasa, yaitu kuasa Allah sendiri. Kuasa Injil itu adalah pertama mengampuni. Karena Injil atau berita baik itu intinya adalah pribadi Kristus. Di mana apabila Injil diberitakan, maka kita sedang memberitakan pengampunan Kristus, kasih Kristus. Ini berarti bahwa kuasa dosa atau akibat dosa, termasuklah kuasa iblis atau kuasa maut, akibat maut, itu semua ditaklukkan oleh Injil. Oleh karena itu, pada waktu kita memberitakan Injil, kita sedang menyampaikan kekuatan Allah sendiri. Dan kita dapat melihat di sini bahwa kasih yang diberitakan atau disampaikan oleh Injil ini adalah kasih yang berkuasa. Karena orang yang tidak layak dan tidak mampu diampuni oleh siapapun, termasuk tidak mampu untuk diselamatkan oleh siapapun, mampu dikasihi, mampu diampuni, dan mampu diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus. Dan yang kedua, kenapa Injil ini disebut sebagai kekuatan Allah? Karena Injil ini sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Sifat dari kebenaran ini yang disampaikan di sini adalah bahwa kebenaran itu adalah sejati. Dan Allah sendiri memperkenalkan dirinya sebagai kebenaran. Oleh karena itu Injil yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah Allah itu sendiri. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa apabila kebenaran yang sejati ini diberitakan, maka ia akan menelanjangi semua kebenaran-kebenaran palsu atau segala bentuk kepalsuan. Karena itu tidak ada yang mampu untuk melawan kepalsuan ini, tidak ada yang mampu untuk menelanjangi kepalsuan ini selain Injil itu sendiri. Injil mampu melawan kepalsuan atau segala bentuk penipuan daripada para penyesat. Itulah kuasa Injil, itulah kuasa Allah yang bekerja di dalam Injil. Menelanjangi segala bentuk penipuan. Dan yang ketiga adalah kuasa Injil yang dimaksudkan oleh Paulus di sini atau kuasa Allah di dalam Injil itu adalah karena Injil itu sendiri memberikan kekuatan pertumbuhan bagi iman orang percaya. Iman itu adalah anugerah, tetapi dalam konteks kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Injil, maka Allah bekerja di dalam iman kita. Sifat iman itu adalah multifungsi dan tak terbatas kuasanya. Pada waktu kita berdoa dan kita menerima apa yang kita minta, itu semua bekerja di dalam iman. Ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, hal-hal yang mustahil mampu dilakukan oleh Allah hanya karena iman.
Karena itu apabila Injil menguatkan iman kita, itu berarti bahwa kuasa Allah yang tak terbatas itu bekerja di dalam hidup kita. Dan Allah menyatakan kuasanya melalui Injil, melalui iman kita. Mari jemaat Tuhan, mari kita setia pada firman. Semakin mencintai dan mengetahui kebenaran membuat kita semakin mengalami kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati.